Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam besti-besti aku. Oke, di malam hari ini kita akan mengulas lagi materi yang tadi kita usahakan untuk kita kerjakan dulu dengan seadanya. Nah, sekarang kita ulas lagi gimana sih cara yang benar untuk mengerjakannya. Oke. Mungkin nanti ada beberapa yang akan Ibu benarkan, ada yang beberapa oke ini butuh perubahan. Oke, kita perhatikan ya. Oke, pada saat nanti UKKMPP, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, kalian harus bawa pensil. Nanti kita pas UKK kan itu akan dapat soal print out kayak yang Ibu kasih tadi. Nah, pensil itu fungsinya untuk apa? Untuk melihat petunjuk pengerjaan soal. Kita harus telaah satu-satu, kita harus lihat satu-satu. Ini petunjuknya itu apa? Jadi kita harus lihat petunjuk soalnya dulu, jangan langsung kerjakan soalnya. Oke, sampai sini paham? Oke. Langsung kita buka soalnya ya. Tadi kita soalnya ada yang dibawa pulang, ada yang nggak dibawa pulang, tenang aja. Nanti Ibu kasih soalnya di deskripsi di bawah ya. Oke, nanti silakan kalian akses sendiri, kalian download sendiri yang nggak membawa print outnya. Oke. Ya, langsung saja untuk praktik Microsoft Word. Oke, di petunjuk pengerjaan soal itu buatlah file baru dari Microsoft Word. Oke, kita sudah membuka file baru di Microsoft Word. Oke, berarti nomor satu terpecahkan. Oke, yang kedua, buat ukuran kertas legal dengan margin tiap samping adalah 2,54. Oke, berarti kita lihat ukuran kertasnya, kita rubah dulu. Pakai ukuran legal. Oke, di tab layout, size, kita ganti legal. Oke, lalu marginnya kita ubah menjadi 2,54 di tiap masing-masing. Nah, berarti kita pakai yang normal. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Oke, sejauh ini kan kita sudah mengerjakan dua nomor kan, nomor satu sudah, nomor dua sudah. Oke, langsung saja kita centang di nomor satu dan nomor dua di petunjuk pengerjaan soal. Oke, nomor tiga langsung ya. Ketiklah semua huruf dan paragraf sesuai dengan yang ada pada soal. Oke, nanti dulu kita baca semua petunjuk pengerjaan soal dulu ya. Oke, yang keempat, format data sesuai dengan soal. Oke, kelima, untuk kepada institusi, alamat jalan, alamat kota, kode pos, dibuat mail merge berikut data alamat yang dibutuhkan. Oke, bla 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 bla. Oke, nomor 6 adalah khusus untuk tabel kolom total diisi otomatis dengan menggunakan rumus. Oke, di nomor 6 ini tadi kita sudah coba ada yang pakai tabel langsung di Microsoft, ada yang pakai tabel di pakai Excel dulu nih Bu, nanti baru dimasukin di Word. Dua-duanya benar. Nah, coba kita lihat nomor 6 dulu. Khusus untuk tabel kolom total diisi otomatis dengan menggunakan rumus. Oke, berarti di sini tidak ada ketentuan kalian harus mengerjakannya. Tabelnya itu harus di Word atau di Excel, nggak apa-apa. Tapi ketentuannya cuma kolom total harus diisi otomatis dengan menggunakan rumus. Oke, meskipun kalian pakai Excel, meskipun kalian pakai Word, yang penting kolom total itu harus diisi dengan rumus. Oke, sampai sini paham? Kalau kalian tadi tidak menggunakan rumus manual, berarti otomatis kalian salah di kolom total. Oke, sampai sini oke, sampai sini paham? Paham. Oke, nomor 7, simpan dengan nama praktik ujian Word. Oke, sudah ya. Nah, berarti tadi kita sudah mengerjakan nomor 1 sama nomor 2. Jangan lupa dicentang-dicentang. Oke, sekarang kita pindah ke nomor 3. Ketiklah semua huruf dan paragraf sesuai dengan yang ada pada soal. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, di contoh soalnya. Contoh undangannya. Oke, ini ada lembaga pelatihan dan sertifikasi Microsoft Excel Pro Komputer, Jalan Pejuang Baru, bla 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 bla. Ini adalah kop surat. Ini namanya adalah kop surat. Nah, Bu, kop surat itu harusnya ditulisnya di mana sih?
Nah, sebenarnya kop surat itu harusnya ditulisnya di header kertas. Header kertas. Header itu apa? Header itu yang ada di atas workbook ini. Workbook itu yang ini, kita ada mouse-mouse ini yang kedip-kedip itu namanya workbook. Oke. Nah, kalau header itu yang biasanya ada di atas ini, di halaman atas ini. Nah, berarti kalau kita mau membuat kop surat, kita harus klik 2 kali di headernya. Atau kita bisa cari di insert, habis itu header dan footer. Yeay. Nah, kita langsung aja ya kita sesuaikan dulu ya lembaga. Oke, lembaga pelatihan, dan langsung kita kerjakan aja ya. Dan sertifikasi ini harusnya Microsoft Excel. Mungkin ibu sedikit ngantuk waktu membuat soalnya. Oke, langsung aja. Oke, pro komputer. Oke, udah, langsung jalan Pedurungan Baru 054, Kelurahan Pedurungan, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dah. Nah, kalau di contoh soal itu harusnya dia ada di tengah, center. Nah, karena ini belum tengah, berarti kita harusnya memformat. Oke, kita format tengah, CTRL-E atau langsung di home. Kita masuk ke grup paragraf dan center. Oke. Nah, kalau di contoh soal itu ada gambar. Nah, berarti kalian juga harus ada gambar. Oke. Kita insert gambarnya dulu. Illustration, pictures, this device. Oke. Kita cari gambarnya. Ini gambarnya kita pakai terserah dulu aja ya. Oke. Oke, ini save ya. Bersama ini. Ini kita gambarnya kita format jadi behind text, yang atas yang satunya juga kita ganti behind text. Oke. Karena di sini logonya kecil ya, berarti kita harusnya ganti formatnya jadi kecil aja. Kita kasih ukuran 3. Terus yang ini juga sama, 3 aja. Oke. Udah, kita naikin di sebelah sini. Harus manut ini dia. Nah, dia tidak manut. Oke, di sini. Satunya juga berarti dia sebentar. Oke. Sini ya. Nah, sudah. Kalau sudah berarti untuk yang kop surat sudah selesai. Selanjutnya kita kerjakan di halaman workbook kepada sampai Adinda Samina Malika adalah direktur, itu kita tulis semuanya dulu. Jangan di format dulu. Oke. Untuk mencegah apa? Untuk mencegah ketidakberuntungan kalian saat mengerjakan. Bu, ini kok jadi kayak gini. Bu, ini kok nggak mau
berubah 2 kolom, Bu, ini kok nggak mau 3 kolom, padahal aku udah blok semuanya gini gini gini, aku udah enter semuanya gini gini gini. Oke, untuk mencegah ketidakberuntungan itu, mari kita kerjakan semuanya dulu, baru nanti kalau sudah selesai semuanya baru kita format. Sampai sini oke semua? Oke, mari kita kerjakan. Kepada ini besar-besar kita setting kayak ini, harus kita setting ya, ini harusnya 1 aja, terus layoutnya kita ganti 0. Oke, dah. Kepada yang terhormat Direktur Institusi alamat jalan, alamat kota, kode pos. Udah. Oke, langsung aja ya kita kerjakan ya. Kami informasikan dengan hormat bahwa untuk menambah kompetensi mahasiswa pendidikan tinggi, maka diperlukan sarana pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan diri, mempersiapkan karir, dan memperkuat kurikulum vitae atau CV agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Nah, langsung lanjut lagi ya, nggak usah di format dulu, kita selesaikan semuanya dulu. Oke, sampai sini paham ya? Maka dari itu, untuk memenuhi akan tuntutan keahlian dan meningkatkan sumber daya manusia, dengan ini kami tawarkan program pelatihan di bidang pelatihan komputer. Oke, kita enter lagi. Program yang kami tawarkan adalah program yang sesuai yang sudah memenuhi standar nasional dari Departemen Pendidikan Nasional. Terbukti dengan diterimanya uji kelayakan dan kompetensi dengan predikat A dalam
perihal sistem pembelajaran dan kurikulum terhadap program pelatihan yang kami selenggarakan. Oke, gitu ya. Bu, ini diformat dulu nggak? Jangan dulu. Kita selesaikan semuanya dulu. Kita step by step aja ya. Jangan kesusu. Yang penting apa? Yang penting kelakuan semuanya. Oke, sampai sini sudah sesuai ya. Boleh, ini yang belum sampai sini boleh di pause dulu sambil diselesaikan. Oke, kita lanjut ya. Program yang kami tawarkan antara lain: 1. Kita pakai yang ada di sini aja. 1. Komputer adalah apa aja? Komputer, MS Office, terus AutoCAD, desain grafis. Oke. Yang kedua, apa? Bahasa pemrograman. Oke. Yang pertama, kita kasih buletin dulu. Macromedia, Dreamweaver, terus Visual Basic, habis itu Visual Delphi. Enggak ada. Oke, kita yang ketiga, jaringan. Oke, kita kasih buletin lagi. Troubleshooting jaringan, terus paket router sama firewall script. Oke, sudah. Nah, Bu, ini diformat jadi tiga enggak? Jangan dulu. Kita selesaikan semuanya dulu. Nah, kita masuk ke yang ini. Tabel. Tabel boleh dikerjakan di Word langsung, boleh dikerjakan langsung di Word, boleh pakai Excel dulu. Ini Ibu mencontohkannya langsung di Word aja ya. Yang pakai Excel kan kalian kalau lebih mudah pakai Excel ya, it's okay, nggak apa-apa. Oke, ini rincian biayanya ya. Saya pilihnya 2. Oke, yang pertama rincian biaya program pelatihan. Oke. Terus saya insert lagi untuk program, biaya pendaftaran, biaya kursus, angsuran 2, angsuran 1 total. Oke, 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawahnya berapa? Ke bawahnya boleh 7. 1, 2,
Oh, 6 aja ke bawahnya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Oke, program. Terus, biaya pendaftaran. Terus, biaya kursus. Angsuran 1, angsuran 2, total. Ini kok ada garis-garis kotak-kotaknya, berarti harus kita apakan? Harus kita merge, oke, merge, dan merge ini programnya, biar jadi satu kolom aja, nggak usah 2 kolom, oke. Terus yang biaya kursusnya juga kita merge biar center dan nggak ada kotak lagi. Totalnya juga kita merge. Dah, oke, rapi. Bu, kok masih pada di atas sih? Berarti harus kita settingnya di alignment. Oke, berarti kita ulangi dulu ya. Kita ginikan dulu di alignment ya teman-temanku. Nah, sudah rapi, sudah bentuknya. Oke. Nah, programnya apa aja, kita isi semuanya. Nah, ini harus kita sesuaikan dulu. MS gimana sih? Office desain grafis AutoCAD jaringan. Oke, biaya pendaftarannya berapa? 15.000. Wih, murah banget. 20.000. Terus 30.000. Habis itu 10.000. Angsuran satunya 100.000. 150.000. Terus 200.000. Terus 75.000. Terus angsuran 2-nya 125.000. 100 Cirolu, 125 Cirolu, 125 Cirolu. Udah, berarti yang totalnya tadi nomor 6 harusnya apa guys? Khusus untuk tabel kolom total diisi otomatis dengan menggunakan rumus. Tadi rumusnya gimana teman-teman? Tabel data, di situ formula, sum above itu tadi apa? Above itu bawah. Berarti kalau mau, kita kan datanya bukan di bawah kita ya, berarti data kita ada di sebelah kiri. Berarti ini harusnya rumusnya adalah left. Udah, langsung kita oke aja. Oh, sebentar. Harus kita ininya number formatnya kita rubah dulu. Number formatnya adalah rupiah ya teman-temanku. Besti aku nah spasi biar habis RP ada spasinya. Nice. Jadi kita ulangi tahapannya. Formula sum left, ininya adalah RP, aduh tidak kepencet, RP kasih spasi. Oke, lagi waktunya 45 menit ya, ini masih 24 menit, belum ada 30 menit lah. Terus ininya kasih format RP, kasih spasi. Oke,
lagi bawahnya. Formula left spasi. Oke. Untuk kolom rincian biaya sudah selesai. Selanjutnya adalah untuk mengisi kotak kolom yang isinya kotak-kotak banyak. Oke. Kita besarkan dulu ya teman-teman. Kita isi sesuai. Kita kecilkan dulu biar enggak bolak-balik ya. Ini shape-nya nanti up to you guys, terserah kalian maunya gimana. Kalau saya mau sama ratakan aja biar apa? Biar gampang olahannya. Butuh berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini kok mepet Bu? Tinggal kita tambahin. Oke. Langsung aja ya. Tadi Ibu ngajarinnya. Bisa kok langsung kalian ketik tanpa harus klik kanan. Mengisi formulir pendaftaran, atau kalian bisa yang seperti Ibu jelaskan tadi di sekolah ya, klik kanan, add text atau edit text. Oke. Menyerahkan ke bagian admin dan membayar uang pendaftaran dan biaya kursus. Oke. Ini kita panjangkan karena sepertinya tidak cukup ya. Oke. Ini kita ke bawahin aja karena nanti tulisannya kecil ya. Nah ini kita sesuaikan ukurannya. Nice. Pas ya kawan-kawan aku. Ini kita naikkan. Jaraknya nggak usah gede-gede ya. Sambil oke, ini menerima jadwal masuk dan modul kursus biyen tak kira gampang melunasi kewajiban dan menerima sertifikat. Ini kok ternyata nggak cukup semua ya. Oke, berarti kita harus kurangi kanan kirinya aja ya, biar nanti sama semuanya. Oke. Ini biar bisa masuk semuanya. Nah, masukkan. Oke. Itu kok nggak rapi? It's okay, terserah kalian. Kalau dirapiin jadi nilai plus, kalau enggak ya
kita sesuaikan aja dulu. Oke. Proses kegiatan pembelajaran. Oke, dah. Alhamdulillah sudah selesai untuk yang bagian kotak-kotak. Nah, kita sesuaikan dulu. Biar apa? Biar rapi. Nah, selanjutnya berarti masuk ke kunci keberhasilan dalam belajar. Kita pakai buletin yang panah aja nggak apa-apa. Nih ada panah. Kita sesuaikan. Oke. Niat berdoa. Terus berani mencoba. Tidak takut. Kalau salah, tidak malu bertanya. Keempat, mencoba lagi. Dah, selanjutnya adalah tanda tangan. Hormat kami. Adinda, biasanya kalau tanda tangan itu 3 spasinya nih, seperti 1, 2, 3, baru keempatnya itu nama. Adinda Sawina Malika SPD Direktur. Alhamdulillah selesai. Nah, kalau sudah selesai, berarti mari kita atur apanya, Bu? Mari kita atur format-formatnya. Kita sesuaikan gambar-gambarnya. Kepada yang terhormat ini sudah sesuai. Nah, kami informasikannya ini itu harusnya setelah maka setelahnya kan maka ini harus ada enter. Terus ini juga harus ada enter. Terus lagi ini juga harus ada enter. Nah, yang maka itu harusnya apa? Harusnya M-nya itu drop cap, Bu. Oke, drop cap, M-nya harusnya besar. Kalau tadi drop cap makanya itu kita blok, maka M-nya itu kita blok, habis itu kita di insert text, kita cari drop cap. Oke, sudah. Habis itu berarti tinggal kita apakan? Tinggal kita format kolomnya. Kolomnya mintanya berapa kolom? Mintanya 2 kolom. Oke, kolom 2. Nah, ini kok enggak sesuai sih, Bu? Oke, kalau enggak sesuai, ini M-nya coba kita bedekkan ya. Oke, sudah. Ini harusnya kalau makan ini sedikit, harusnya ininya kita insert drop cap-nya, kita atur, bisa diatur drop cap option ini kita pilih 5 ya. Oke, plus nice. Oke, bentar. Oke, sudah sesuai ya. Maka dari itu oke, sudah 2 ya ini ya. Oke, yang komputer itu harusnya 3, Bu. Nah, coba dilihat di situ, programnya itu ikut ke format kolom enggak? Kalau enggak ya jangan di blok.
bloknya itu sesuai daftar yang seharusnya. Kalau 1, 2, 3 yang di kolom, ya berarti itu aja yang di kolom gitu. Oke, selain dia jangan kita blok karena tidak masuk format. Oke, oke. Ini kok gini, tinggal disesuaikan. Enter, enter. Nah, sudah sesuai. Oke, sampai sini sudah sesuai kan? Nah, sudah selesai. Jadinya kok nggak rapi? Kalau mau lebih rapi, berarti harus apa? Biasanya disesuaikannya itu kita atur paragrafnya. Paragrafnya itu kita kasih justify. Lagi semuanya yang memang hubungannya kerapian. Kalau nggak rapi ya maksudnya kalau dia harusnya di tengah ya harusnya di tengah, nggak usah kita justify. Nah, ini yang bagian tanda tangan hormat kami itu harusnya di sebelah sana, Bu. Nah, kalau menurut ibu kalau tanda tangan itu kita tulisnya sesuai dulu aja dulu, nanti baru di blok, baru kita geser paragrafnya. Nah, sudah jadi. Ini ternyata bagian namanya itu harusnya cetak tebal, Bu. Oke, kita. Nah, sudah sesuai. Selanjutnya kita ngapain, Bu? Kita bikin coba nomor 2. Tadi sudah 1, 2, 3 sudah, semua huruf paragraf sesuai, sudah. Format data sesuai dengan soal, sudah. Nah, selanjutnya adalah kita membuat datanya. Membuat datanya gimana? Emailing, habis itu select receive, oke, betul. Habis itu type a new list, karena kita belum punya data. Kalau sudah punya data, kita pilih yang use an existing list. Jadi kita type new list, kita bikin datanya dulu kan, customize dulu, kita delete semuanya karena nggak perlu kan, delete. Terus kita butuhnya apa aja? Kok kita harus masuknya? Kita tulis yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya apa? Seperti institusi. Oke. Terus apa lagi? Alamat jalan. Habis itu alamat kota. Habis itu alamat telepon. Sudah sesuai semua. Ini kita tambahkan. Itu berisi sesuaikan ya. Universitas Negeri langsung aja kita tulis